Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tira Naura Salsabila Siregar dengan NIM 19050760006 dari kelas A angkatan 2019 Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah dari Universitas Munawar Warman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil rangkuman materi dari kelompok yang kemarin telah mempresentasikan, yaitu mengenai analisis struktural dan semiotik sajak-sajak Amir Hamzah. Strukturalisme dapat paling tuntas dilaksanakan bila yang dianalisis adalah sajak yang merupakan keseluruhan yang unsur-unsur atau bagian-bagiannya saling erat berjalinan. Sajak merupakan kesatuan yang utuh atau bulat. Untuk memahaminya perlu diberikan parafrase setiap sajak sebelum dianalisis lebih lanjut secara nyata. Parafrase dapat dibuat setelah sajak dianalisis, ditafsirkan, dan diterangkan mengenai ambiguitas bahasa dan jalinan unsur-unsur lainnya. Hanya dengan cara analisis, parafrase dapat dibuat meskipun tidak selalu berupa analisis secara eksplisit. Nah, pada penjelasan kali ini ada 8 puisi yang dianalisis. Yang pertama ada Padamu Jua, kedua ada Barangkali, ketiga Hanya Satu, keempat Tetapi Aku, 5 Sebab Dikau, 6 Turun Kembali, 7 Insaf, dan yang ke-8 Astana Rela. Pertama, Padamu Jua. Puisi Padamu Jua terdiri dari 28 baris yang terbagi dalam 7 bait. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Puisi Padamu Jua ditinjau dari judulnya menggambarkan tentang kembalinya seseorang yang telah lama meninggalkannya. Ketika pembaca membaca judulnya, akan terlintas minimal tentang sesuatu yang kembali. Ketika memasuki isi, Padamu Jua merupakan gambaran tentang pengakuan dan pengaduan antara aku dengan engkau. Engkau merupakan zat yang tak terlihat tetapi keberadaannya sangat diakui. Dalam hal ini zat ilahiyah. Kedua, Barangkali. Secara semiotik yang mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan bahasa sebagai tanda mempunyai arti. Pilihan kata-katanya dalam sajak ini menandai suasana percintaan yang romantis sesuai dengan khayalan si aku tentang kekasihnya. Metafora dalam sajak ini selain untuk membuat konkret tanggapan, juga dipergunakan untuk kesejajaran bunyi. 3. Hanya Satu. Di sajak ini dijelaskan bahwa betapa hebatnya kekuasaan Tuhan. Ia dapat menurunkan hujan dan membangkitkan badai untuk merusak bumi yang indah. Di tengah bencana itu, manusia hanya benda kecil yang tak berdaya menghadapinya. Namun, Tuhan melepaskan umatnya yang percaya kepadanya dari bencana itu, yaitu Nabi Nuh dan para pengikut setianya dan percaya kepada Tuhan. Selamatlah mereka dengan keturunan Nabi Ibrahim yang jelita. 4. Tetapi Aku. Sajak tersebut dibuka dengan keadaan yang tiba-tiba, yaitu langit bagai sutra lukisan tersapu, terhapus oleh awan hitam kelam, yaitu kegelapan yang gelap. Badan si aku terasa lemah dan jatuh, semangat pada dirinya terasa hilang atau mati. Alat-alat tubuhnya yang bagai pesawat itu menjadi terhenti. Si aku tersungkur sujud di tanah seketika itu mati. Sejak itu dilihatnya cahaya yang bermacam-macam warna bagai pelangi dan tercium bau bunga yang harum yang penuh kerahasiaan. Rupanya yang tersebut itu adalah kehadiran Tuhan yang diumpamakan mutiara jiwa si aku yang telah bertahun-tahun dicarinya sebagai penyelam yang mencari mutiara di lautan. Dalam sajak ini, untuk membangkitkan perasaan dan tanggapan dipergunakan kiasan-kiasan berupa citraan. Metafora-metafora tersebut berupa metafora implisit yang memberikan efek kepadatan menjadikan ekspresif. Metafora-metafora tersebut adalah citra-citra penglihatan yang memperjelas dan menghidupkan gambaran sutra figura nilam hitam kelam lentera alit. Kelima, sebab dikau.
Pada hakikatnya si aku dan kekasihnya atau si engkau adalah boneka yang menyenangkan hati dalam, kiasan dari Tuhan yang memainkan manusia sebagai wayang. Dalam mengatur cerita di dunia ini, lama hidup ini tak ubahnya tembang atau nyanyian yang hanya sebentar, maka si aku dan kekasihnya hanya sebentar. Sepanjang lagu saja bertukar pandang, bercintaan. Sesudah itu pada bait kelima, si aku dan kekasihnya dimasukkan ke dalam kotak atau mati, diganti pelaku lain. Sebab si aku dan si engkau ini hanya boneka yang harus mengikuti kemauan si dalang yang membuat lakon. Jadi boneka itu hanya untuk menuruti kesenangan si dalang. Begitulah sajak itu bahwa meskipun manusia hidup senang dengan kekasih di dunianya, namun sesungguhnya manusia ini tak ubahnya hanyalah boneka yang dipermainkan oleh Tuhan sebagai dalangnya. Untuk mengkonkretkan tanggapan, sajak ini mempergunakan bahasa kiasan. Pada bait pertama dipergunakan metafora-metafora implisit. Perasaan senang atau harapan-harapan si aku digambarkan sebagai bunga yang mekar, harum baunya. Metafora-metafora ini adalah metafora implisit, yaitu term kedua atau vehilse atau term pembanding yang disebutkan. Term pembanding ini juga berupa citraan visual dan penciuman. Dengan citraan bunga-bungaan itu lekas merangsang tanggapan inderaan. Lekas membangkitkan rasa riang gembira. Di samping itu, citra bunga itu menimbulkan suasana romantik. Keenam, turun kembali. Dalam sajak ini dikemukakan ide bahwa manusia itu tidak bersatu dengan Tuhan. Manusia itu hamba, sedangkan Tuhan itu penghulu atau maharaja. Manusia itu hidup di bawah lindungan Tuhan. Manusia itu dapat hidup senang berkat karunia Tuhan. Ide ini merupakan sanggahan terhadap pendapat kaum sufi yang menyatukan manusia dengan Tuhan. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan menurut pendapat si aku, sebab kenyataannya si aku itu selalu di bawah kekuasaan Tuhan. Dalam sajak ini, penyair mempergunakan bahasa-bahasa kiasan untuk mengkonkretkan ide yang abstrak. Di samping untuk membuat ucapannya hidup dan menarik, di samping itu dipergunakan sarana retorika untuk membuat orang berpikir sehingga apa yang dikemukakan lebih mengesankan. Ketujuh, insaf. Pada puisi insaf, kata buta, tuli, bisu, keluh merupakan sebuah kiasan terhadap keadaan penulisnya yang merasa sebuah kegudahan hati dan ketakutan akan dosa-dosanya hingga dia tidak mampu mendengarkan hidayah dari Tuhannya. Buta menggambarkan perilaku yang dia lakukan senantiasa melakukan dosa karena tidak pernah melihat dan menjalankan aturan-aturan agama. Bisu menggambarkan dirinya tidak mampu untuk membaca doa untuk memohon ampunan dari Tuhannya. Kata putus melambangkan hancur, hilang sirna sebuah harapan yang selama ini sangat diidam-idamkan oleh si aku karena doa-doanya tak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Dari kata-kata yang telah disebutkan, pembaca seolah merasakan sebuah bagaimana harapan yang amat besar dari penulis. Penulis menulis pintu restu adalah sebuah imajinasi dari pintu taubat atau insyaf yang telah diberikan oleh Tuhannya. Penulis mengisyaratkan bahwa si penulis berputus asa dalam memohon ampunannya karena kesempatan bertaubatnya semakin kecil. Gapura rahasia adalah imajinasi dari surga yang diidam-idamkan oleh penulis yang hampir tertutup untuk masuk karena dosa-dosanya. Kedelapan, Astana Rela. Pokok pikiran sajak ini ialah bahwa tiadalah mengapa si aku dengan kekasihnya tidak berjumpa atau hidup bersama di dunia, sebab si aku yakin bahwa nanti mereka akan bersua di surga atau di istana atau di astana rela. Dalam sajaknya tergambar adanya pertentangan antara dua hal, yaitu dunia dan akhirat. Hidup di dunia penuh kesedihan, kekecewaan, cedera, cerca, dan tidak abadi. Sedangkan hidup di
akhirat penuh kepuasan, kebahagiaan, kedamaian, dan keabadian. Pertentangan-pertentangan tersebut meliputi seluruh sajak, tergambar dalam kata-kata yang saling dipertentangkan dalam persejajaran yang paradoksal. Dalam puisi ke-8 ini terdapat unsur dalam, yaitu mengenai temanya tentang hubungan dua sejoli menjelang pernikahan, dan nadanya yang dibawakan adalah dengan nada bercerita. Kemudian rasa yang disampaikan adalah rasa senang. Nah, kemudian ada unsur luarnya yaitu dari tipografinya semuanya rata kiri. Kemudian diksinya ada bersua, cedera, sungkum, restu sempana, cerca, astana rela. Sekian rangkuman dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah menyaksikan.